نفسي وعن زميلي الرائد عبد المحسن بسام أعبر عن شعورنا بالفخر أن نكون موجودين في هالموقف نمثل 22 دولة عربية. 5 4 3 2 1 We have booster ignition and liftoff. Liftoff of Discovery. Jika setiap negara saja memiliki waktu berbeda-beda, bagaimana seorang muslim melaksanakan ibadah saat berada di luar angkasa? Inilah yang dilakukan Sultan bin Salman Al Saud saat mencatatkan namanya sebagai muslim pertama yang terbang keluar angkasa di tahun 1985 silam. Bahkan, jauh sebelum naik pesawat ulang-alik, putra kedua Raja Salman tersebut harus melewati latihan keras yang bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan 1405 Hijriah. Tapi hal tersebut tak mengurangi ketaatannya sebagai hamba. Di tempat berbagai latihan sebelum mengudara, Sultan bin Salman Al Saud tetap menjalani ibadah puasa. الحقيقة أنا عرفت عن الرحلة في وقت متأخر. لم أعرف عن موضوع الترشيح أساساً إلا بعد أن سئلت إذا كان رغبت أن أرشح نفسي أو أكون ضمن المجموعة. طبعاً جوابي كان بدون تردد، ولكن لم أكن أتوقع بأي حال من الأحوال. لما جاء رمضان في هيوستن وكلير ليك والرطوبة والحر الشديد والنهار الطويل فكان في اتفاق أن بعض منا اللي يختار يصوم وبعض اللي يختار أنه ما يصوم. كان في فتوى أصلاً بدأ يومنا متأخر شوي. لم نرغب بذلك ولم نوافق على ذلك. Jam puasanya mengikuti dengan tempat asalnya dia, berapa jam dan lain-lain. Ini merupakan sebuah sesuatu yang mungkin belum pernah ada di pikiran manusia sebelumnya. Membuktikan bahwa Allah itu maha kaya, maha luas, maha besar, itu hanya milik Allah. Setelah menyelesaikan berbagai latihan berat, perjalanan Sultan bin Salman Al Saud yang seharusnya dilakukan pada 24 Ramadan akhirnya ditunda hingga 29 Ramadan, di mana itu adalah hari terakhir menjalankan ibadah puasa. Dan sebelum terbang keluar angkasa, Sultan bin Salman Al Saud masih melaksanakan sahur hingga sholat subuh di bumi. كان يوم الانطلاق يوم مميز. كان آخر يوم رمضان. وكان في الوقت اللي يدخل فيه اللي قبلي أنا كان دوري أعتقد أدخل خامس واحد. كنت بصلي أول شيء شفته أنا كان صامولة فكت من الاهتزازات هذه كلها، مرت من قدامي تسبح، بدينا نحس كل شيء خفيف. فكان الأحسن. Gimana waktunya ya, kan kita di luar negeri aja kadang-kadang umpamanya yang waktu siangnya tuh lebih panjang daripada di Indonesia aja kita kewalahan, gimana luar angkasa kayaknya malam terus. Melintasi antariksa dalam keadaan berpuasa, Sultan bin Salman Al Saud mengikuti waktu di bumi sebelum akhirnya berbuka puasa. Pasalnya, di luar angkasa sana, Sultan bin Salman Al Saud menyebut matahari bisa terbit dan tenggelam sebanyak 16 kali dalam satu hari. Dan setelah meminta pendapat sejumlah ulama dan pemuka agama, Sultan bin Salman Al Saud menjalani ibadah puasa dengan tetap mengacu pada waktu puasa di negara saat pesawat tersebut diluncurkan. أذكر إنه كان في غرفة مع المفتي رحمه الله، قلت له إنه احتمال ننطلق في رمضان ونحن نرى كل يوم 16 مرة الشروق والغروب، هل يجوز صيام رمضان في يومين؟ فكانت نكتة يعني من نوع لما رجعت المملكة قلت الشيخ عبد العزيز في الطائف في بيته، وكان أيضا من باب النكتة قال إن شاء الله ما صمت رمضان في يومين، قلت له لم يحدث هذا. Iya, sama seperti halnya nggak usah di luar angkasa, di luar negeri aja ya kita menjalankan ibadah puasa kan beda-beda tuh jamnya. Kayak misalnya di London tuh jam 3 udah mulai imsak, terus bukanya baru jam 9 malam. Kalau di kita kan jam setengah 5 sampai jam 6 sore. Nah itu ya, setiap negara pasti beda-beda. Gimana yang di luar angkasa kita nggak tahu berapa jam mereka menjalani puasa di sana, karena kita nggak tahu siang malamnya di luar angkasa itu seperti apa juga ya kan.
Selain Sultan bin Salman Al Saud, astronot muslim yang menyita perhatian dunia lainnya hadir dari sosok Dr. Sheikh Muzaffar Shukor. Astronot dari Malaysia ini tetap menjalankan ibadah sholat saat menjalankan misinya di tahun 2007 lalu. Selain harus menaklukkan tantangan gravitasi yang tak seperti di bumi, Muzaffar juga bertayamum dan menghadapkan badan ke bumi karena tak mengetahui pasti di mana posisi kiblat saat berada di luar angkasa. And it's very interesting because no one knows how to pray in space because no one has done it before. Every 45 minutes the sun goes up, every 45 minutes the sun goes down, and by right you have to pray 80 times a day, which confused many people, many Islamic scholars on earth. We had a discussion with all the ulama all over the world, and Malaysia came out with the first guideline on how it is done. We still pray 5 times a day according to where we were launched from, meaning that we pray Subuh, Maghrib, Zuhur, Asar, Isya according to Kazakhstan time. To take our wudu, we bertayamum. To face the Mecca Qiblat, we just facing the earth. And praying is a bit difficult because everything floats in space in the microgravity environment. So we have to tie both our feet and make sure we pray in a normal manner, but we can't procrastinate for too long or else we start floating up. Wow. Kita kan nggak tahu nih Ka'bah tuh di mana, kiblat kita di mana, ya kita asal niat sholat, insya Allah Allah terima. Iya, luar biasa banget, hebat banget. Kadang-kadang kita aja yang masih di dunia, masih di negara kita ya, di bumi aja kita masih kewalahan gitu. Itu subhanallah banget bisa menjalani sampai keluar angkasa, keren. Sebagai seorang muslim yang tetap menjalankan ibadah meski berada di luar angkasa dengan kondisi dan suasana yang jauh berbeda saat berada di bumi, Sheikh Muzaffar Shukor berharap bisa mengharumkan agama sekaligus mengembalikan masa kejayaan Islam dari sisi ilmu pengetahuan. So I do hope that as a Muslim could lead these Muslim scientists, scholars and intellectuals to bring back the glory of Islam to the world. Jangan mau kalah lah dari maksudnya berlomba-lomba mencari pahala gitu. Seorang astronot aja yang kerjaannya sibuk tapi masih sempat untuk beribadah. Tapi bahwa adanya astronot muslim ini membanggakan gitu. Dan harus menjadi motivasi bahwa Indonesia harus punya banyak astronot-astronot muda ya, muslim-muslimah yang kemudian bikin wangi negaranya, bangsanya dan juga agama gitu. Subhanallah. Dari kisah astronot muslim yang melaksanakan ibadah di luar angkasa, inilah potret Dude Herlino mengisi waktu di bulan suci Ramadan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, bagaimana aksi Dude Herlino saat mengisi kajian di salah satu pesantren kilat di kawasan Tebet. Benarkah ini merupakan langkah awal suami Alisa Subandono itu untuk fokus memperdalam ilmu agama? Akankah Dude meninggalkan dunia peran tanah air? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Di tengah kesibukan syuting, bintang peran Dude Herlino memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada para peserta pesantren kilat. Dude yang hadir sebagai pembicara dengan tema public speaking tampak antusias saat menyapa 82 peserta pesantren kilat di masjid dekat rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Bagi Dude, ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Lihat saja bagaimana Dude terlihat bisa membaur dengan para peserta yang jauh lebih muda darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hotshot. Hari ini saya kebetulan ada di masjid di dekat rumah. Ini masjid yang cukup sering saya kunjungi. Karena kalau sholat beberapa kali di sini, tarawih di sini. Nah, kebetulan di sini
pihak masjid mengadakan pesantren kilat. Jumlahnya ada 82 anak yang ikut, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan kebetulan saya di sini diminta juga untuk sedikit berbagi pengalaman. Sekarang kita intip sedikit ke dalam ya, seperti apa? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini 82 ya Pak ya. 82 anak-anak yang ikut pesantren kilat. Ini dari wilayah sekitar sini ya, sekitar sini. Nah tadi ternyata pemirsa, saya mendapatkan banyak sekali bibit-bibit aktor muda di sini. Oh tadi aktingnya enggak ya, belum bisa kayaknya ya, masih ketawa-ketawa soalnya ya. Jadi apa yang saya bagi ke mereka mudah-mudahan bisa bermanfaat, walaupun mungkin nanti tidak menjadi aktor atau aktris, tapi paling tidak bisa menambah percaya diri. Udah bisa Gus ya? Udah ya? Oke, nanti kita coba ya. Sosok Dude yang selama ini terkesan berwibawa dan sangat jarang terlihat melontarkan canda justru tampil berbeda saat jadi pembicara di pesantren kilat baru-baru ini. Bersama anak-anak muda, Dude coba menyesuaikan diri. Bahkan di sela-sela materi yang disampaikannya, Dude selalu melontarkan canda yang memantik semangat para peserta di tengah ibadah puasa yang mereka jalani. Ya, emosinya sedih. Tapi di mana? Satu kata aja, nggak usah ngomong yang lain. Ya, di mana tapi sedih. Coba, saya mau pada hitungan 3 kita mulai. Di mana tapi sedih. Nah, tadi Hafiz mana Hafiz sama Rehat sudah saya suruh tadi makan jeruk yang paling asam. Nah, sekarang berbeda lagi. Saya mau semuanya kita coba imajinasikan, ya, nggak usah putar-putar, ya, nggak usah putar-putar. Di depan kalian sekarang masing-masing sudah ada satu meja kecil. Ya, bayangkan di depan kalian ada satu meja kecil. Harus ada jokesnya, mesti bikin mereka ketawa. Tadi ada beberapa yang ngomong agak ngantuk gitu ya, karena pagi-pagi, jadi bagaimana biar mereka nggak terlalu ngantuk. Kemudian terakhir harus menumbuhkan motivasi dan semangat mereka. Karena anak muda ini semangatnya harus dibakar terus, karena mereka masa depannya masih panjang. Kalau kita kasih hal yang serius terus, mereka akan ngantuk, bosan, akan ngobrol kanan kiri gitu ya. Tapi kalau kita kasih sesuatu yang membuat agak lucu atau humor, mereka akan ketawa, seger lagi, pengen nunggu lagi nih, ada yang lucu lagi nggak ya, walaupun yang dia tunggu lucunya, tapi di sela-sela lucunya ada materi yang kita masukin gitu. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang diberikan sama Mas Dude Herlino, apalagi temanya itu adalah public speaking, di mana walaupun kita memiliki ilmu sebanyak apapun, public speaking itu selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan poin yang sangat penting bagi kehidupan, karena kan jika seseorang itu dia pintar tetapi dia tidak bisa menyampaikan bicaranya itu dengan baik, artinya tidak memiliki skill public speaking yang baik, tentu saja ilmunya itu tidak bisa disalurkan oleh teman-teman lain sehingga tidak bisa berguna. Jadi ilmu public speaking ini ilmu yang sangat mahal dan benar-benar bermanfaat banget buat saya. Aku percaya suatu masa. Bagi Dude, kegiatan ini tak sekedar untuk berbagi pengalaman kepada para peserta pesantren kilat. Lebih dari itu, ini semacam nostalgia bagi ayah dua anak tersebut. Sejak kecil, Dude sudah sangat lekat dengan kegiatan di pesantren kilat. Ini kegiatan yang sangat positif di Masjid Az-Zahra ini. Saya melihat di bulan suci Ramadan ini kegiatan mereka cukup padat sekali. Tadi saya dengar mereka hanya ada waktu kosong itu sebelum tidur aja. Jadi dari pagi kemudian mereka sholat berjamaah, tadarus, mendengarkan banyak kajian dari para ustadz, dan ini mengisi waktu yang sangat bermanfaat buat mereka, bisa menambah ilmu. Dan saya jadi teringat di masa kecil dulu juga saya mengikuti pesantren kilat seperti ini. Dulu saya waktu SD itu kan, saya SD pagi itu sekolah negeri, siangnya sekolah madrasah sampai maghrib. Itu setiap hari selama 6 tahun. Jadi sekolah saya di samping masjid. Setiap waktu sholat kita ke masjid. Bulan puasa pasti pesantren kilat. Kemudian bukan cuma SD, SMP pun ada waktu itu. Kebersamaan itu muncul di antara teman-teman dan materi-materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat.
Sejak kecil aktif mengikuti berbagai pesantren kilat, Dude Herlino kini tampil sebagai pembicara yang membangkitkan kepercayaan diri hingga memotivasi anak-anak muda untuk meramaikan masjid. Dan tak hanya di tahun ini saja, sejak 7 tahun terakhir, Dude selalu rutin tampil di sejumlah pesantren kilat. Lalu akankah ini menjadi langkah awal Dude untuk fokus memperdalam ilmu agama dan mengurangi kegiatannya di dunia peran? Ada beberapa remaja masjid sebenarnya yang saya ikut terlibat beberapa kegiatan, bahkan sudah mungkin sekitar 7-8 tahun lah kira-kira. Jadi kita datang ke masjid atau datang ke SMA, ya datang ke sekolah-sekolah untuk berbagi pengalaman sama mereka, kemudian juga memberikan mereka motivasi tentang supaya mereka lebih semangat lagi belajar. Bisa ngobrol-ngobrol di sini, ada para ustadz yang bisa kita mau tanya apapun bisa dapat jawaban secara Islam. Bisa ketemu dengan teman-teman baru. Ada saya juga di sini, kalau kebetulan ada saya di sini. Ya paling tidak bisa foto bareng lah, ya kan? Atau bisa juga di sini kita buka bersama, ya. Karena di masjid ini setiap buka puasa ada buka bersama ya Pak ya, insya Allah ya. Pemirsa Hotshot, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga puasa kita lancar dan Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku percaya suatu masa semesta kembali ke Maha Bisa. Kita lega banget sih, alhamdulillah. Walaupun belum sesuai tapi sudah semuanya, kamera diganti sudah, ya kan. Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru. Kasus raibnya kamera senilai 200 juta rupiah lebih milik artis Dea Anissa saat dikirimkan melalui jasa ekspedisi kini memasuki babak baru. Kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Dea Anissa. Dalam putusan tersebut, termaktub bahwa pihak tergugat atau salah satu jasa ekspedisi harus membayar ganti rugi seharga kamera yang tak pernah sampai ke tangan Dea Anissa. Tapi hal ini tak serta-merta membuat pihak Dea puas begitu saja. Pasalnya, sejak kamera itu hilang, Dea Anissa harus merental kamera yang dinilainya lebih dari 200 juta rupiah. Sebab itu, Dea dan kuasa hukumnya akan mengajukan banding dalam waktu dekat. Menghukum tergugat untuk memberikan penggantian 1 unit kamera Canon DSL full set kepada penggugat atau memberikan ganti rugi kerugian sejumlah 1 unit kamera seharga 252 juta Rp1. kita lega banget sih, alhamdulillah. Walaupun belum sesuai tapi sudah semuanya, kamera diganti sudah, ya kan. Pokoknya yang diinginkan tadinya udah dikabulkan semua. Kami akan banding, ya, karena di sini masih ada kerugian. Selama kamera tersebut tidak kembali kepada kita, itu kan kita sewa. Sementara itu, artis sensasional Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Kemarin bersama Dipo Latif, Nikita datang memenuhi panggilan Komnas Perlindungan Anak. Nikita dan Dipo Latif yang dikabarkan telah menikah tersebut sempat dipusingkan dengan kaburnya Loli, anak sulung Nikita dari pernikahan pertamanya. Loli yang kini beranjak remaja disebut Nikita kabur dari apartemennya dan sempat menginap di rumah Dipo Latif sebelum akhirnya diserahkan ke Komnas Anak untuk dimediasi. Ini kali pertama, makanya gue langsung stres, gila, langsung Komnas Anak masalahnya gitu. Soalnya kan ya berita di luar kan hebohnya gue mukulin anak gue kabur gitu. Lah dia mata uang aja dia nggak tahu 50.000 berapa segala macam. Terus dia juga kan tinggalnya di apartemen, katanya nganterin saudara ini. Aduh tuh gue sempat yang aduh mampus nih gue gitu kan. Tapi emang Niki akuin sih, maksudnya Niki juga sebagai seorang ibu ya memang belum sempurna gitu kan. Makanya Niki mau menjadi ibu yang lebih baik lagi. That's why Niki datang ke
Niki juga ngobrol sama Mbak Liz ini juga bagaimana ya caranya, karena kan dari dulu hidup sendiri, besarin anak sendiri, tiba-tiba anak besar dengan teknologi yang canggih, bisa akses YouTube segala macam, dan Niki tidak bisa mengkontrol 24 jam gitu. Ikut berpartisipasi dan menghibur para peserta donor darah yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV dan Indosiar di Mangga 2 Square, pedangdut Nisa Farella juga tak sungkan berinteraksi dengan petugas hingga pendonor. Meski belum pernah mendonorkan darah karena tak memenuhi syarat, tapi Nisa tetap dibuat takjub saat melihat banyaknya jumlah peserta yang bersedia mendonorkan darah mereka di tengah ibadah puasa. Halo pemirsa Hotshot, kali ini Nisa ada di Mangga 2 Square dan di acara Pundi Amal SCTV, dan tentunya ada donor darah di sini. Dan aku mau tanya-tanya sama para pendaftarnya dulu. Cus, udah berapa ratus orang Mas kira-kira? Hampir 200. Hampir 200, ternyata banyak banget, walaupun puasa-puasa ternyata banyak banget yang berminat untuk mendonorkan darah. Oh, ini ada ibu juga ini. Halo ibu, selamat sore. Dengan ibu siapa? Iya. Malu-malu. Kebetulan Nisa belum pernah donor darah karena katanya persyaratan buat donor darah tuh berat badannya harus 45 kilo atau di atas 45 kilo. Kami dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar selalu bekerja sama dengan PMI untuk menggalang masyarakat mendonorkan darahnya pada saat menjelang Lebaran, khususnya mendekati Lebaran dan pada saat puasa seperti ini. Ini kita maksudkan supaya banyak persediaan darah yang nantinya semakin banyak juga yang mereka dibantu ketika membutuhkan darah dan ketika mereka datang ke UPT PMI DKI Jakarta. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua.